nikah kan tim Onsu nggak pernah ngomong nggak pernah apa, tiba-tiba kawin nih. Tiba-tiba ya. Mudah-mudahan udah lihat ya. Hei, apa-apaan ya? Pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah Tan kini tengah menjalani proses perceraian. Sidang proses perceraian pasangan selebritis ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terbaru, muncul isi gugatan cerai Ruben Onsu ke Sarwendah. Ternyata Ruben Onsu tak banyak memberikan tuntutan terhadap Sarwendah. Hal ini terlihat dalam isi gugatan cerai yang dilayangkan ke pengadilan. Isi gugatannya, Ruben hanya ingin mengakhiri hubungannya dengan Sarwendah. Dia tak menyinggung hal lain seperti hak asuh anak hingga harta gono gini. Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, mengatakan ada beberapa gugatan dari Ruben Onsu. Tuntutan dari penggugat hanya memohon agar perkawinan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, kata Tumpanuli Marbun, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Ruben Onsu juga ternyata tidak mempermasalahkan hak asuh anak. Hal itu tidak pernah dicantumkan di dalam isi gugatan. Proses sidang cerai keduanya kini telah berlangsung. Sidang cerai selanjutnya akan digelar pada tanggal 16 Juli tahun 2024 mendatang. Hingga saat ini, alasan sebenarnya dari perpisahan mereka belum terungkap. Sementara itu, gelagat Sarwendah mulai ingin cerai dari Ruben Onsu tampak dari sikapnya di persidangan akhir-akhir ini. Peluang untuk rujuk bisa hilang jika Sarwendah dan Ruben Onsu terus-menerus bersikap dingin. Bahkan bisa jadi perceraian Sarwendah dan Ruben Onsu akan berjalan lancar tanpa ada proses mediasi dan usaha untuk rujuk. Hal itu terlihat dari sidang cerai perdana antara Ruben Onsu dan Sarwendah yang digelar Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mediasi. Kala itu Sarwendah sebagai tergugat tidak hadir, begitupun para kuasa hukumnya. Sedangkan dari pihak Ruben Onsu diwakili kuasa hukumnya Raga Ginting. Indra Bekti, seorang artis terkenal, menunjukkan dukungan terhadap rumah tangga sahabatnya, Ruben Onsu dan Sarwendah. Berita mengenai perceraian pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah masih terus menjadi sorotan media sejak kabar perpisahan mereka mencuat. Mendengar kabar perceraian sahabatnya, artis yang kerap disapa Bekti menyampaikan harapan pada pasangan yang memiliki 3 orang anak itu untuk rujuk jika terlanjur berpisah. Iya dong amin, mudah-mudahan bisalah seperti kita, rujuk, ujar suami Aldila Jelita tersebut dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Namun, artis berusia 34 tahun itu mengaku belum berkomunikasi lagi dengan Ruben Onsu untuk menghindari salah omongan. Belum sih, jarang, takutnya nanti takut salah-salah ngomong atau apa gitu ya, kata Bekti. Meskipun dekat dengan Ruben dan Sarwendah, ia lebih memilih untuk tidak ikut campur dalam masalah pribadi mereka. Ia dekat, cuma kalau udah masalah pribadi masing-masing lah, gitu, ucap Indra Bekti. Diketahui sidang perdana perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Namun, keduanya kompak tidak hadir dalam persidangan tersebut. Meski marak diperbincangkan di media, Ruben Onsu tak sepatah kata pun memberikan keterangan apapun permasalahan yang ada dalam rumah tangganya. Namun, sejatinya kita semua tahu Ruben Onsu adalah sosok yang sayang keluarga dan hingga detik ini masih perhatian ke Sarwendah dan anak-anak. Ruben Onsu mengunggah sebuah video di mana momen itu seolah mewakili posisinya dan kondisinya saat ini. Video yang diunggah melalui akun Ruben Onsu dengan keterangan, terlepas dari siapa yang salah atau benar.
Dalam video tersebut, ada seorang anak laki-laki yang sedang bermain perosotan, begitu keluar dari terowongan. Anak itu kaget karena tiba-tiba ada balita perempuan berdiri di depannya, tak mau ada yang terluka atau tersakiti. Anak laki-laki itu langsung mengambil sikap, ia berpegangan erat ke tepi perosotan, meski itu membuat tangan dan badannya sakit. Anak itu bertahan hingga balita itu diangkat oleh orang tuanya. Wejangan dari video unggahan ini adalah, kadang kita perlu menahan diri agar kita tidak melukai orang lain. Seolah ini adalah ungkapan hati Ruben Onsu, yang harus berhenti sampai di sini agar tidak menyakiti atau mengorbankan keluarganya. Entah apakah ini ada hubungannya dengan teror yang dialami The Onsu Family dari rumah pertama hingga rumah Dipo. Endok Indah. Berikut sederet teror yang pernah terjadi di The Onsu Family. Ruben Onsu pernah mengalami kejadian seperti pendarahan di bagian pahanya saat berada di kamar mandi. Darah terus mengalir dari pahanya meski tidak ada luka sama sekali. Ruben Onsu pernah melihat sosok hitam besar yang menghampiri ranjang anak-anaknya, seperti film horor, menampakkan diri ia, jalan ia. Sosok itu juga menuju kasur anak saya. Bagusnya, Thalia keburu bangun dan teriak, sosok itu pun pergi, ujar Ruben Onsu. Sarwenda juga menceritakan saat masih tinggal di rumah lama, ada ular kobra yang tiba-tiba muncul di dalam rumah, dekat Thalia. Ruben Onsu pernah meminta tolong kepada pemuka agama untuk menghentikan kejadian-kejadian janggal. Namun, saat pemuka agama tersebut mau berangkat ke rumah Ruben Onsu, anaknya kecelakaan hingga mengalami koma. Rumah Ruben Onsu juga pernah dilempari batu oleh orang tak dikenal pada 2018. Kejadian itu terjadi nyaris tengah malam. Sarwenda, selama hampir 5 tahun tinggal di rumahnya, tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Setelah pindah rumah, teror tidak juga berhenti. Sarwenda menceritakan dirinya sempat mendengar suara ledakan yang membuatnya panik karena mengira ada plafon yang rubuh. Aku lagi mau tidur, tiba-tiba ada suara bruk, itu lagi musim hujan, aku takut plafon jatuh. Di rumah berapa hari lalunya, ada yang bocor. Aku kaget, aku bangun mau ngecek kamar nggak ada apa-apa, tuturnya. Betran Peto kali menangkap ular yang tiba-tiba muncul di tempat Thalia Putri Onsu sedang latihan balet, itu ularnya rada kecil. Cici lagi latihan balet, ularnya